Oke, halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Di video kali ini saya akan coba menganalisa tentang saham eh, laba ya, laba Green Power Energy Tbk. Nah, saya cari-cari di informasi di YouTube dari beberapa influencer saham kayak Mabuk Saham, baru kayak Benix, baru kayak di Baca Saham, di channel-channel saham yang lain juga belum ada yang menganalisa saham ini. Saya heran kenapa belum ada. Tetapi saham ini kinerjanya gila kali gitu kan dalam beberapa minggu terakhir ini, beberapa bulan terakhir ini. Jadi mohon maaf kawan-kawan untuk berapa ya, 2 minggu terakhir saya belum ada update video, dikarenakan saya lagi ada fokus mengerjakan sesuatu sama menganalisa saham. Nah, termasuk saham laba ini dan gimana kemungkinan di 2004 sama 2025 nanti gitu kan. Nah, jadi saya beli saham ini kemarin beberapa hari yang lalu ya. Jumat Jumat tanggal berapa ya? Jumat yang minggu yang lalu saya dapat di 316 gitu kan. Jadi sudah naik sekitar 60 atau 70% ya di Porto. Nanti saya kasih tunjuk Portonya di sini. Jadi kita belajarnya langsung pakai contoh, saya bicara belajar pakai Porto saya langsung aja gitu kan. Supaya ya males juga belajar kita nggak ada fakta real Portonya gitu kan. Saya hanya sharing Porto saya aja di sini kan, dan ingin mengajak diskusi kawan-kawan yang menonton video ini gitu. Bisa nanti kirim chat dari WA atau di kolom komentar aja gitu kan. Nah, jadi kan kemarin itu saya beli Pegas gitu kan. Pegas ya udah lama lah, orang yang ngikutin channel ini udah tau lah saya pegang Pegas dari berapa average-nya, dan sampai sekarang belum saya jual gitu kan. Kemarin sudah sampai di total asetnya di Pegas itu sekitar 400 juta lah gitu kan. Dengan kenaikan yang 40% itu aja udah berapa kan, sama dividennya kan. Jadi modal bersih saya sebetulnya masuk itu di Pegas itu cuman 250 gitu kan. Jadi 400 dia naik kan, 400 juta. Kenaikannya sekitar berapa ya, 40%, ikut dividen 13%, nah ditambahin gitu kan. Nah, jadi 400 kan. Terus saya berpikir gitu kan, mencari saham-saham. Nah, sekali karena baru nonton Andri Hakim juga kan gitu kan. Kan dia lagi ngehits gitu kan tentang saham gitu kan. Jadi menurut saya ilmu yang dia bilang logis, masuk masuk akal saya gitu kan. Jadi saya pelajari lah dari apa yang dia bilang dan langsung saya terapkan aja gitu kan di eksekusi pembelian saham saya gitu kan. Jadi saya melihat laba ini pada saat itu dia kan lagi naik kenceng tuh kan, arah gitu kan. Naik 25% sehari, naik 25% sehari. Nah, saya pikir ini kenapa gitu kan. Saya penasaran gitu. Kenapa saham laba ini naik gitu kan. Terus saya cari-cari lah informasinya, saya cari informasinya. Nah, kebetulan pada saat saya cari informasinya dan pada sampai saat ini saya buat video ini belum ada saya lihat para pembuat konten saham yang bahas saham ini, analisa saham ini gitu kan. Saya bingung kenapa gitu kan. Ya udah, terakhir setelah saya cari-cari informasinya dan belakangan ini ternyata karena informasi dari kenaikan saham laba ini dan ownernya sendiri masih sangat sedikit. Kalau kita nyarinya ya kayak orang biasa kayak saya aja, saya kan hanya orang biasa aja, jadi cari informasi ya modal internet aja, googling, GPT, chat GPT gitu kan, baru YouTube, semualah open source. Nah, setelah itu saya coba rangkum semua informasi yang saya dapat. Saya ada menyimpulkan, kesimpulannya adalah yang pertama, laba ini diakuisisi sama Green Power Energy, oke? Green Power Tbk, Green Power Indonesia Tbk. Jadi nanti kan laba ini sebelumnya dia ladang baja murni Tbk gitu kan. Nah, dia produksi
baja gitu kan. Nah, kemudian diakuisisi sama dua pemainnya, PT Nefstored Energy sama PT Longping Investasi Indonesia, ya kan? Kalau kalian baca itu ada nanti beritanya. Nanti saya kasih screenshotnya juga di sini. Nah, Nefstored Energy masuk megang berapa dia tuh? 50% atau berapa ya? Saya lupa. 50%, sekitar 51 atau 50 lah. Longping sekitar 20-an, ya kan? Jadi berapa tuh? 71 atau 7 berapa? Jadi sebentar kita lihat aja di sini ya. Saya buka dulu Stockbit saya nih. Saya buat video pakai handphone ini gara-gara nih laptopnya lagi rusak pula ini soundnya ini. Nggak ngerti saya, dia nggak bisa merecord sound. Nanti saya coba bagusin dulu. Nah, PT Nefstored Energy megang 50,75%. Masyarakat 27,5%. Longping Investasi Indonesia 21,75%. Nah, jadi di sini pemain belakangnya, ownernya ada dua gitu kan. Nah, kalau kalian ngelihat dari Stockbit untuk menganalisa ini, maka nama direksi dan komisarisnya belum diupdate. Kalau kalian cek, presiden direkturnya masih Jimmy Irawan. Sementara Jimmy Irawan ini presiden direktur laba sebelum diakuisisi, ya kan? Nah, nanti setelah kita telusuri, ternyata presiden direktur Green Power Group ini adalah nama orang Cina, namanya Sao apa ya? Namanya saya lupa namanya, nama orang Cina gitu dia, Sao Hong atau apa gitu kan. Direktur si Green Power dia, Green Power. Nah, Nefstored Energy-nya namanya William Ong kalau saya nggak salah. Pokoknya ketika informasi ini kita telusuri semua, nanti bisa kita simpulkan bahwasanya laba, kode sahamnya laba kan, tetap kode sahamnya laba. Kemudian pemiliknya, ownernya ganti semua, ya kan? Owner sebelumnya cabut karena sahamnya dibeli, diakuisisi sama Nefstored Energy sama Longping Investasi Indonesia, oke? Nah, Nefstored Energy ini siapa, sama Longping Investasi Indonesia ini siapa? Ini yang harus kita cari tahu gitu kan. Nah, kalau kawan-kawan di sini bisa dapat informasi atau dari informasi dalam atau gimana yang lebih spesifik untuk memberitahu ini sebetulnya perusahaan dari mana, asalnya gimana, siapa, bisa share sama saya gitu kan, nanti kita diskusi. Karena kalau sepencarian saya, ini yang megang Nefstored Energy di rootnya orang Cina, namanya si Sao Hong itu kan. Kalau Longping, saya lupa namanya tadi, Michael Ong itu kalau nggak salah, William Ong itu, tapi dia ada kaitannya sama Gotion gitu kan. Gotion ini perusahaan yang memproduksi baterai lithium untuk kendaraan listrik, baik motor atau mobil gitu kan. Nah, motor dia drop barangnya ke Eggo. Eggo itu motor listrik yang kalau kita sering lihat ada juga apa itu Grab atau ngantar Gojek itu kan pakai motor yang listrik gitu kan. Nah, Eggo ya kan. Jadi dia katanya mau buat pabrik baterai lithium gitu kan. Dan ekosistem baterai lithium lah, nanti ada terminal charge-nya juga mereka ya kan. Nah, jadi itu bisnis usaha yang mau dimainkannya. Nah, pikiran saya mengarahkan dan bertanya, kalau misalnya Nefstored Energy ini sama Longping Indonesia ini termasuk bagian dari Gotion, ternyata ada itu nama perusahaannya. Tadi saya main di ChatGPT, mana dia tadi tuh ya, bentar ya, coba kita mana saya coba tadi rangkum filenya sini. Oke, kita coba kita mainkan sedikit biar sama-sama tahu ya kan. Nah, Gotion tuh siapa? Rupanya Gotion itu induknya namanya Gotion High Tech Co Ltd yang memiliki anak perusahaan seperti PT Gotion. Adalah produsen utama baterai lithium ion yang menyediakan produk untuk berbagai aplikasi dan klien di seluruh dunia, ya kan? Nah, dia produksi baterai lithium untuk kendaraan listrik, EV ya, electric vehicle. Oke. Nah, kemudian yang
menariknya ini, nah, pengembangan produk dan kemitraan. Gotion bekerja dengan berbagai original equipment manufaktur, ya kan, desain original design manufaktur atau ODM. Contoh penerima baterai Gotion. Produsen mobil Tiongkok. Gotion memiliki kemitraan dengan produsen mobil lokal di Tiongkok seperti Great Wall Motors, BYD, dan Geely. Nah, jadi saya bayangkannya gini kawan-kawan. Kalau dia punya kemitraan sama mobil Tiongkok yang namanya BYD itu, BYD itu, ya kan, Warren Buffett kan invest ke situ, BYD kan. Nah, kalau BYD itu mobil listriknya salah satu pemasok baterai litiumnya itu adalah si Gotion yang ada kaitannya sama Green Power Group, maka koneksi pikirannya Green Power Group pemain besar juga bakal di Indonesia gitu kan, untuk kaitan produksi baterai litium untuk kendaraan listrik, baik itu truk, mobil, atau motor, ya kan, sepeda motor. Nah, kalau udah di belakangnya ada BYD nih, wih serem cok. BYD itu perusahaan mobil besar itu. Nanti kalau dia pemasarannya di Indonesia gila-gilaan, berarti itu mobil kan harus hidup ada baterai litiumnya. Kalau si Green Power Group yang produksi, ya berarti prospeknya bagus gitu kan. Nah, kan kita harus bertanya gitu, kenapa dia naik bisa sampai 800% dalam 4 bulan? Berarti kan ada apa gitu kan. Nggak mungkin dia naik 800% nggak ada apa-apa kan gitu. Nah, jadi nggak mungkin juga kalau di goreng-goreng aja gitu. Pasti ada aspek fundamental prospeknya gitu kan. Nah, kalau kita lagi lihat, nah nanti kita kalau udah kita telusuri nanti kita ketemu sama yang namanya Huang Yeping. Nah, siapa Huang Yeping ini? Saya cek di GPT, ternyata dia seorang eksekutif terkenal dalam industri teknologi baterai energi di Tiongkok. Nah, ya kan? Huang Yeping ini saat ini menjabat sebagai presiden di Gotion High-Tech Co. Ltd. Nah, jadi si Gotion High-Tech ini pemain besar di Tiongkok sana gitu. Nah, si presidennya si Huang Yeping ini gitu kan. Nah, Green Power Group ini nyambung dia sama si Gotion ini kalau kalian telusuri terus gitu kan. Nah, kita cari lagi mana dia informasinya tadi yang saya rangkum. Jadi ini sangat penting untuk kita ketahui supaya kita tahu gitu kan. Saya ya beli sahamnya, saya berharap juga kalau memang ini background belakangnya naiknya ya besar juga gitu kan, sampai kalau sampai 1000%, 1500%, bukan nggak mungkin juga kan udah ada contohnya saham kayak Karwe gitu kan, setelah diakuisisi Meratus Group gila gitu kan naiknya kan. Baru kayak saham-saham, pokoknya gini kawan-kawan, ini kita perlu diskusi sama-sama. Kalau saya perhatikan, kalau dia udah mengarah-ngarah ke bisnisnya ini mengarah-ngarah ke energi baru terbarukan, EBT, baru terkait lagi green energy, baru terkait lagi bahan bakar yang ramah lingkungan, dia mau menciptakan kendaraan listrik gitu-gitu, pasti dia sahamnya itu naik-naik, dia gila-gilaan naiknya kalau udah mengarah ke sektor bisnis ke sana. Jadi saya analisa kayaknya beberapa tahun ke depan yang IPO mengarah ke sana, mengarah ke green energy, bisnis pokoknya, dan juga dia ada cerita bumbu ke sana dan prospek ke sana, maka sahamnya menurut saya akan cukup tumbuh signifikan. Karena selalu kan zaman ini ada aja eranya kayak industrialisasi kan, saham-saham industri naik, kemudian infrastruktur, kemudian teknologi. Nah, kemudian kayaknya ini dari hari ini mulai zaman ke depan nanti akan bicara tentang energi baru terbarukan gitu. Jadi prospek saham-saham yang core bisnisnya mengarah ke sana bakalan bagus gitu. Kayak contohnya kita punya pengalaman IPO-nya
kalau kita mau cerita lama, ADMR pun bisa kita ikutkan itu kan, ada mineral energi kan, karena dia kan termasuk untuk bahan mineral untuk kesana juga gitu kan. Kemudian, nah kita bicara brand Barito Renewable Energy. Dia kan cerita prospek masa depan yang dijual itu, dia kan main di PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi, ya kan? Nah, tenaga panas bumi ini kalau kita pelajari, ini kan energi terbarukan, dia yang nggak habis-habis, bukan dari kayak fosil, kayak batu bara gitu kan. Jadi termasuk energi hijau juga. Nah, dia main ceritanya Pak Prajogo kan kalau IPO gak main-main, gila-gilaan kan. Mainnya Star Energy adalah perusahaan PLTP terbesar di Indonesia, bahkan nomor berapa di dunia, nomor 3 kan, Star Energy itu kan. Nah, jadi dia sekali besar-besar dia mainnya. Jadi nggak, naiknya pun gila-gilaan gitu brand itu kan. IPO 770 itu bos, sekarang udah 8 ribuan kan. Nah, jadi saya perhatikan begitu dia. Jadi saya mau mengajak untuk teman-teman yang menonton YouTube ini, untuk kita sama-sama belajar dan sensitif untuk mendiskusikan terkait hal ini gitu. Saya suka aja gitu. Nah, nanti untuk berapa target price, target take profitnya, saya akan coba kaji lebih dalam lagi, karena kalau memang prospeknya jelas dan kuat fundamentalnya. Nah, jadi ini kebanyakan, salah satu juga mau saya sampaikan, kekurangan kita dalam, kalau saya lihat stream Stockbit itu kan, jadi komen-komennya itu kan, wih saham laba naik signifikan, fundamental jelek gitu kan. Nah, jadi kalau kita, setelah aku nonton Andre Hakim itu ya, aku belajar lagi, kalau kita menganalisa fundamental itu, jangan kita hanya stuck di price earning ratio, price to book value. Kalau mau cerita pengikut Lo Keng Hong, saya keras-keras juga nya pengikut Lo Keng Hong. Cuman kita harus berevolusi juga kita sedikit-sedikit gitu kan. Jadi kayak misalnya laba inilah kan, dia kan kalau kita cek laporan keuangannya ya jelas lah kuartal 2-nya masih jelek gitu kan. Kenapa? Karena itu hasil masih dari kerjaan yang sebelumnya, owner, direksi sama manajemen sebelumnya laba, Ladang Baja Murni yang produksi laba. Nah, dia kan baru diakuisisi masuk di Juli. Nanti kalau kita lihat mau hasilnya ya kuartal 3, atau kuartal 3 pun kecepatan juga sih. Tahun 2025 kuartal 1 gitu kan. Kita kasih waktu juga gitu kan. Nah, menurut saya itu kawan-kawan. Jadi saham ini dia nggak akan selalu, memang kalau dia naik fundamental misalnya kan, saham A naik, kenapa? Laporan keuangannya bagus, labanya naik dari kuartal sebelumnya, labanya naik dari tahun sebelumnya gitu kan, fundamental aspeknya. Tapi ada juga kalau kita baca Peter Lynch itu, suatu saham naik karena prospek masa depannya gitu, baru tuh karena market capnya yang masih kecil. Nah, ini yang dibilang ini small cap fast grower kalau kata si Peter Lynch itu jurusnya. Saham yang market cap kecil tapi fast grower, dia boom, kenaikannya itu gila-gilaan, bisa sampai 10 bagger, 5 bagger gitu kan. Nah, jadi ya kayak mana-mana saja ini kita bisa harus sharing juga lah bos, ya kan, diskusi-diskusi juga gitu. Gak bisa juga saya bilang semuanya yang saya pelajari di video ini. Nah, mungkin nanti diskusi aja gitu. Oke kawan-kawan, sampai di situ saja video kali ini. Kalau kawan-kawan mau belajar tentang apa yang saya bilang ini dan apa yang saya tahu, tinggal chat saya saja. Oke, thank you, sampai jumpa di video berikutnya. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.